Padahal cara pandang kita yang benar adalah apa saja yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita memandangnya itu nikmat. Ya. Karena apa yang Allah berikan kepada kita, kalau kita mau memahaminya, ada yang kata baik. Dan mustahil Allah pun menginginkan terjadi kepada kita sesuatu yang tidak baik. Kalau Allah menginginkan sesuatu yang kada baik terjadi pada kita, diberi kepada kita yang kada baik, berarti Allah kada baiklah. Kan begitu. Sedangkan kita sudah bertasbih subhanallah, maha suci Allah, dan melakukan sesuatu yang kada baik. Maka Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Tidaklah Tuhanmu bersikap berbuat zalim kepada hambanya. Allah haramkan dirinya berbuat zalim dalam hadis qudsi. Maka Allah pun mengharapkan kita untuk berbuat zalim, karena kezaliman itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi sebetulnya apapun yang kita dapati itu nikmat. Dan setiap nikmat yang kita dapatkan famin Allah wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Apa saja kenikmatan yang kita dapatkan, maka dia adalah dari Allah. Maka itu sakit, sehat, nikmat. Sakit sebetulnya nikmat juga. Cuma dengan kita jarang memandang sakit itu nikmat. Kaya nikmat. Tapi ada orang kaya yang tidak merasakan kenikmatan kaya, susah hidupnya. Nah, itulah tergantung bagaimana dia cara memandang suatu nikmat itu, dan bagaimana cara dia mensyukurinya. Kalau seandainya tidak pandai mensyukurinya, nah timbullah itu baginya sebagai azab. Wala in kafartu inna azabi lasyadid. Salah satu contoh Bapak Ibu yang berbahagia, ini sedikit menyinggung supaya nanti masalah miskin ini kita pahami betul. Dengan kita misalnya ya, sakit, anggaplah sakit gigi, ketika kita sedang sakit gigi, sepantasnya kita bersyukur atau mengeluh? Mengeluh itu tak ada bersyukur. Orang sedang sakit gigi itu sedang dapat nikmat apa tidak? Ya, kita ini sakit gigi nih, sedang dapat nikmatnya. Banyak nikmat yang sedang dapat. Kenapa? Karena anggota tubuhnya itu dari ujung rambut kan satu ujung kaki tubuh yang Allah berikan kepada kita. Ada tangan, ya, ada kaki. Tangan itu juga ada jari jemari, ada lengan, ada siku, ya, ada pundak, ada dada. Belum lagi anggota yang di dalam. Ya, ada mata, ada hidung, ada telinga, ada kepala. Ternyata yang sakit apa? Gigi. Sekarang nikmat yang sehat mana yang lebih banyak? Mata sehat. Maka itu kalau orang yang bilang alhamdulillah yang sakit cuma gigi, yang lain ada. Cukup namanya. Kenapa? Matanya sehat, telinganya sehat, ini masih bisa berjalan, tangannya masih digerakkan, kakinya masih bisa berjalan, masih bisa ketawa, masih bisa menangis. Masih bisa berpikir. Kan cuma satu di situ yang Allah kurangi nikmat sehatnya, yaitu pada gigi. Tapi ya kada ingat dengan nikmat yang lain. Berarti tetap dapat nikmatnya. Mana lebih banyak hal itu? Dicabut nikmatkah yang sedang diberi nikmatkah? Mana hitungannya? Maka itu dengan kita, kalau kita ilustrasikan, Bapak Ibu biasanya diberi orang lalu 10, tapi hari itu cuma dapat 9. Satu kata diberinya lagi bisa 10, cuma dikurangi jadi 9. Bersyukur kata. Kalau kita 9 sudah masa satunya dikurangi, baik terlalunya
sembilan marai itu apa istilahnya? Cuma 9 ya, ya Allah itu ada semua kan? Maka itu man lam yashkurul qalil la yashkurul katsir. Orang yang tidak bisa mensyukur yang sedikit, maka dia tidak bisa bersyukur yang banyak. Na'udzubillah, syukur itu alhamdulillah, bersyukur kenapa ya alhamdulillah, dia sakit gigi, apalah itu alhamdulillah cuma gigi nang lain sehat. Alhamdulillah nang lain sehat. Kenapa? Nang satu itu kada dilihat. Kenapa? Adab kepada Allah. Adab kepada Allah. Yang dilihatkan syukur. Kenapa? Kalau dilihatkan syukur, la azidannakum. Apa tambahan nikmat yang Allah berikan ketika dia sedang merasakan sakit gigi tadi itu? Apa yang sedang dapatnya? Berguguran dosanya. Setiap menginjak sakitnya tuh, sabarnya pahala datang dosa berguguran nyamannya. Sekarang begini, diampuni dosa nikmat apa tidak? Diberi ganjaran pahala nikmat apa kata? Mungkin begitu cara Allah supaya memberi kita ganjaran pahala, dan begitu pula cara Allah untuk menggugurkan dosa kita. Kita sholat, tapi sholat kita tak terwujud, kadang diterima. Jadi apa yang bisa menutupi dosa? Sakit gigi. Sabar kita, ridho kita, menerima kita. Apalagi kita super tahu, sangat-sangat tahu kita bahwasanya sembuh tidaknya gigi kita itu tidak bergantung kepada makhluk manapun, tidak bergantung kepada apa dan siapapun. Yang menyembuhkan hanya Allahu Ahad, satu-satunya Allah lah yang bisa menyembuhkan. Anta syafi la syifaa illa syifauka. Maka itu ada kita tidak menyembuhkan itu. Jangan terlalu ikan, karena kita kadang kesal, ada sarek, kadang protes. Sudah itulah Allah memberikan kesembuhan. Jangan sampai nanti dengan kita protes lalu Allah bentang. Kenapa aja? Kenapa aku jangan sakit gigi? Nah, ya Allah, tenang, mata sakitlah, ada telinga sakitlah, hidung sakitlah, dada sakitlah, paru sakitlah, ginjal sakitlah, jantung sakitlah, ya. Ya. Ambilnya muncul lah, berjalan kawal lah, bergerak tangan kawal lah, yuk kepala kau tinggal lagi kira-kira ada, ayo nah, ayo keman jawabnya lah. Maka semuanya itu ya, yang perlu kita ingat adalah karunia Allahnya itu. Adab kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pada amal. Maka itu al-adabu qabla al-ilmi, al-ilmu qabla al-amal. Adab dahulu, ada ilmu, ada amal. Bapak dan ibu kaum muslimin muslimah rahimakumullah. Kata faktu ayatun kufran, hampir saja kefakiran seseorang itu membuat dia hampir kufur nikmat kepada Allah. Nah nikmat tadi itu yang kufur jadinya sama. Segala sakit gigi tadi kufur nikmat. Imbulan bersesare. Biasa orang sakit gigi itu paling mudah. Bamuknya, yang kesalnya, marahnya, apalagi ada kekanak-kanak bermain di mudah kok. Tahu kamu sakit gigi yang berdiaman begini, ini memang itu bisa muncul itu. Nah itu ujian kesabaran dengan ditimbulkan sakit giginya. Kalau dia bisa sabar, masya Allah, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah merahmati orang yang sabar. Ma'iyah di situ artinya mencurahkan rahmat kepada orang yang sabar. Maka itu mensabar, orang bisa sabar itu pasti beruntung. Beruntung. Karena jelas-jelas dalam hidup ini pasti ada ujian. Ujian itu kan sepanjang waktu dalam hidup kita. Sepanjang waktu itu adalah ujian. Bukan hanya ketika kita ditimpa kemiskinan ujian. Ada. Apapun perjalanan hidup kita 24 jam itu kada lepas daripada ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan ibu-ibu, para orang tua kami yang kami muliakan, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Maka selama orang fakir tidak meninggalkan akhirat karena mementingkan urusan dunia mereka, memang itu sering terjadi. Orang kalau sudah fakir,
Kata divisi harta lalu, ya, itu karena kefakirannya, kesusahannya. Sudah ya aku mau usahakan halal sudah, tapi ketika dapat persaingan haram. Ya, aduh ya, ketawakalan naik ya, bersyariat ya, bersyariat, tapi haram, bersyariat itu maksudnya sesuai dengan syariat, dengan aturan agama. Kenapa malik? Tak ada lagi yang bisa kami lakukan. Kenapa jual diri jadi pelacur? Itulah yang bisa kami lakukan. Ini orang pada beriman dengan firman Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu silakan buka dalam surah Nuh ayat 19 ayat 9 sampai 12. Dalam hidup kita ini kalau kita amalkan itu, kita amalkan kadang-kadang miskin hidup kita. Ayat 9 sampai 12. Apa amalannya? Banyak istighfar. Tapi istighfar yang muncul, karena ada istighfar itu kada diterima. Al istighfar biduni nadam, beristighfar tapi kada menyesal. Karena syarat istighfar yang muncul adalah an-nadam. Maka itu Nabi pernah bersabda, at-taubatu an-nadam. Taubat itu hakikatnya menyesal. Maka ketika beristighfar dalam hati menyesal dari perkataan yang ada, bahkan menyesal dari melakukan taat yang sekedar taat. Ya, minta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena melakukan sholat, misalnya sholatnya kada kunjung, berzikir kunjung, zikirnya kada kunjung. Ada orang yang ingin berziarah, banyak banyak orang berziarah ke makam-makam wali, tapi niatnya lain, menyala. Ini kena kan bulan Desember, tahun terus kumpul bulan Rajab, insya Allah. Wah ya, kita salah niat datang ke sana. Ulun bukan mempermasalahkan berkah, datang ke sana Pak, mengambil berkah. Ulun jangan mengambil, membeli. Mengambil itu pada baik, kita ayat kuliah itu benar-benar disuplah. Tangan di atas memberi lebih daripada tangan di bawah yang mengambil. Kenapa jangan mengambil barakatnya? Karena ada kisahnya. Jadi ada kisah orang datang ngajak haul. Ini banyak dulu yang mengisahkan ini. Orang yang punya rumah pas di depan makam Gus Bombol. Dulu hanya boleh. Jadi sidin mengisah. Kata sidin orang banyak datang depan, jutaan datang. Ada orang yang berkisah dengan datang menghadiri haul Gus Bombol ini dapat berkat dari sidin. Berkatnya apa? Pas waktunya boleh banyak nasi itu kan berlebihan. Nasi di tong sampah yang sisa itu dikumpulin sini, dikumpulkan semuanya, yang apapun nasi sisa tadi bawanya boleh dikasih ke makan sebagai pakan hewan ternaknya. Sokalinya berhasil. Nah itulah yang aku semangat yang ke Sokongko itu berkahnya. Jadi sengaja datang di sana mengambil berkah. Jadi yang ulun yang di sana menyampaikan ini kayaknya salah niat. Hendak mengambil, hendak mendapatkan yang muncul apa? Memberi kita. Kayak apa? Memberi. Apa yang bisa kita lakukan? Kita yang memberi, menambah kebaikan di sana dengan akhlak kita, dengan mendoakan, dengan apa yang kita bisa berikan, baik itu dengan tenaga, pemikiran, macam-macam. Nolongin orang di sana, kita yang melakukan kebaikan. Maka itu orang sama ini sibuk bukan mengambil, memberi. Minimal apa? Memberi hadiah. Hadiah tidak ada punya uang, apa hadiahnya? Fatihah, baca sholawat. Kenapa? Tahadu, salinglah memberi hadiah, maka timbul cinta. Bahasanya apa? Kita memberi hadiah kepada wali-wali, memberi hadiah kepada Gus Bombol apa? Bacaan kita, zikir kita, doa kita, sidin memberi hadiah supaya apa? Sidin menyayangi kita.
Kenapa? Amun kita saling kuat hubungan cinta kita, al-mar'u ma'a man ahabba. Sesuatu itu nanti di akhirat bersama dengan siapa yang dicintainya. Kan usah lagi mengambil pikiran kita. Kenapa? Salah niat. Sekalinya di sana, wah, pulang aku ya selama 3 kali sudah terkumpul. Kadang masakan belum berkahnya. Nah, bahaya. Kadang bapak, kadang mubahnya, kadang suge-suge juga ya. Si anu itu sugih dia datang, aku udah sugih-sugih pun kalau saatnya dia sugih, auzubillah, dia menganggap itulah yang membuat dia sugih, bukan Allah Al-Ghani yang maha sugih. Karena di tauhid, karena di akidah. Nauzubillah, nantinya musuh kumpul karena ikan awal Rasulullah bala. Maka itu ketika haul itu bukan patokan 5 jamnya, tapi malam senayan ketika apa? Bermaulidan. Maulid itu mengingat akan kelahiran Rasulullah SAW. Mengingatkan kita bukan sekedar kepada Abu Bakar, tapi kepada siapa? Rasulullah SAW. Kepada Rasulullah. Kenapa? Kalau kita dekat dengan Rasulullah SAW, Masya Allah, itulah kenapa ada satu pun manusia nanti yang sibuk di masyarakat itu kecuali baginda Rasulullah SAW yang mengurusi umatnya. Makin ketika Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha bertanya abahnya, kayaknya anak di akhirat mengkami hendak mencari dia di mana? Aku ujar Rasulullah ketika itu, amun hendak mencariku, ketemuilah di mizan ketika ditimbangnya amal-amal. Maka kalau Anda dari umatku ketika ditimbang ternyata amal dosa maksiatnya yang dominan daripada amalnya, aku datang memberikan ucapan untuk menyelamatkan umatku. Mau ada di situ di mana? Temuilah di Sirat, ujung Sirat. Kenapa? Setiap ada umatku yang hendak lewat, aku tanya Eva, aku mendoakannya, Allahumma sallim as-salim, ya Allah selamatkanlah kami, selamatkan. Jangan sampai ada umatku yang gugur masuk ke dalam neraka. Maka itu siapanya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya manusia yang sibuk kaitan di akhirat itu. Memikirkan siapa? Kita umatnya. Maka kita mendekati aulia kita untuk apa? Takaruban, untuk berdekat kepada Rasulullah SAW. Kalau kita sudah dekat dengan Rasulullah SAW, maka Allah menjadikan kepada kita, maka Allah akan mencintai kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau seandainya qul in kuntum tuhibbunallah, kalian mencintai Allah, benar-benar cinta kepada Allah, umpati aku ya Nabi, maka Dia akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosa. Maka itu dengan kita Bapak Ibu yang berbahagia, ya, ada orang yang mencari jalan untuk menuju menghilangkan atau mengentaskan kemiskinan yang menimpanya, yang na'udzubillah dia kufur nikmat. Dia menganggap kemiskinan itu adalah beban, padahal tidak. Kenapa? Allah mengurangi beban baginya. Apa beban yang Allah kurangi? Nanti ketika yaumil hisab ada banyak hati urusatnya. Coba yang sugih bedakan nanti kelihatan. Yang kada banyak berisi harta di dunia kecap selesainya. Kenapa? Apa yang hisab? Berisi sandal dan sebelah pulang rumah kada berisi, apa kada berisi. Kuncinya apa? Tetap mensyukurinya. Sehat. Ada kisah Bapak Ibu seorang kiai. Beliau ini ya membawa murid-muridnya ke rumah kardus yang masa itu masih ada di bawah jembatan layang Jakarta. Ini contoh kehidupan. Awalnya di rumah masjid datang seorang bapak-bapak berdasi pakai jas, pakai sepatu, mobilnya mobil Mercy. Ini kan indikator sugih lah.
orang kaya datang. Tapi ketika datang apa? Mengeluhkan, Pak Yai, saya minta tolong didoakan Pak Yai, saya dalam keadaan susah. Susah mana? Bapak datang pakai mercy kok susah. Apa? Kenapa? Saya direktur sebuah perusahaan. Oh, apa susahnya? Saya susah, istri saya banyak tuntutannya, anak saya kena narkoba dan sebagainya, masalah. Suki mengeluh. Nah, kesempatan lain anak muridnya dibawa ke rumah Kang Gus tadi. Pas mau datang tadi, assalamualaikum, ya orang di dalam nyambut, waalaikumsalam, Pak Yai, monggo Pak Yai, sungguh. Lalu anak di kos di rumah Kang Gus itu, dia kabare, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah, api-api wahai, ayo Pak. Gimana katanya? Alhamdulillah, baik-baik saja. Kan ada mengeluh, nyaman aja. Kenapa? Rina yang sebenarnya itu rina nafsi, kekayaan jiwa, bukan masalah harta. Maka selama kita diberikan kaya hati, tidak pernah merasakan kemiskinan. Kalau bicara kita ini fakir, tidak punya, hakikatnya selamanya kita ini fakir. Kita ini tidak punya apa-apa. Setiap apa yang ada itu milik Allah, bukan milik kita. Maka nikmatnya bagi orang yang miskin itu sebetulnya apa? Ringan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu yang disyukuri. Tapi dengan catatan apa? Senantiasa tetap bersyukur. Ada yang nyaman, iyalah Ustaz Suki Bang, ada merasakan apa yang kami rasakan. Ada bisa juga betul. Maka alhamdulillah mulutnya susah, miskin, fakir, makan itu, kalau kisahkan sih makan itu lauknya hanya sambal belacan dengan kecap asin, lawas tapi itu. Kadang ada berkuah, kadang ada kongsong, apa soko, kuah misalnya apa namanya tuh. Walau misalnya buah walau buah bening, kadang-kadang saking miskinnya akhirnya apa? Banyak teh belum masuk akal, ke nasi itu berkuah juga. Suah miskin. Sama juga anak-anak santri pondok. Ya Ustaz emaklah, tidak pernah kayak kami dibully waktu kami di pondok. Maka kami berhenti, kami tak tahan dibully. Jorot parah belum dibully dulu. Ulun pernah dibully orang lebih 40 orang. Mau bully ulun, ditendang, dipukul. Pernah dicubit di sini sama pengus tuh, campur dagingnya, dicampur kepala ulun, dicubit-cubit di sini, dicampur pakai gesper itu di belakang ini seperti cacak jadi timbang bulu kayak apa? Subah di pesantren, tapi tidak ada pengeluh. Maka itu modelnya di pesantren kadang-kadang zaman dulu parah buliannya. Wah ini sedikit dibully, laporannya ustaznya punya masuk penjara, ustaznya ini. Maka itu nanti pada rumah yang selanjutnya, Bapak Ibu, nanti ada hujah Allah kepada orang yang miskin. Ya Allah, tanya. Allah tanya, kenapa kamu tidak taat? Ya Allah, engkau kan jadikan kami miskin, maka itu kami tidak bisa banyak beribadah. Kenapa? Sebab supaya kami bisa makan. Nanti kami tidak makan, nanti kami susah. Oh Allah balas itu hujah itu dengan hamba-hamba Allah yang Allah tunjukkan nanti dari para nabi dan rasul. Itu pada makalah yang selanjutnya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ketika kemiskinan itu membuat orang lupa akan karunia nikmat Allah, maka rusak dunia. Sehingga apa? Ada di antara mereka yang melakukan segala hal tak memikirkan lagi halal dan haram. Nah ini yang terjadi. Mau halal kah, mau haram kah, yang paling depan, yang penting, wah ini bahayanya. Itu merusak agama dan merusak agama. Maka itu ada begal. Kenapa? Karena terhimpit oleh kemiskinan, sanggup berbuat yang tidak baik dan tidak benar. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Selanjutnya makalah yang ke
as-sadisah wal ishrun. Nah, kita bacakan hadis makolahnya. Makalah yang ke-26 ini adalah hadis dari Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW annahu qala inna Allah ta'ala yahtaju yawmal qiyamah bi arba'i anfusin ala arba'ati ajnasin minan nasi. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berhujjah nanti pada hari kiamat dengan 4 golongan manusia, ya, atau dengan 4 orang terhadap 4 golongan manusia. Allah berhujjah. Yang pertama, alal aghniya bi Sulaiman ibn Daud. Allah pada kiamat akan berhujjah terhadap orang-orang yang kaya, ya, dengan kekayaannya, yaitu dengan kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam bin Daud alaihissalam. Yaitu dikatakan bahwasanya di hari kiamat Allah bertanya kepada orang-orang sugih, kepada orang-orang kaya. Apa kata Allah? Lima taraktumul ibadah. Kenapa kalian kada sembahyang? Kenapa kada puasa? Apa jawab mereka? Mereka mengatakan, kami nahnu masyghuluna bi amwal wa bil mamlakah. Kami sibuk dengan harta yang engkau karuniakan kepada kami, dengan jabatan yang kami jabat, dengan kedudukan yang kami duduki, dengan kerajaan yang kami miliki. Jadi amun ada orang kenapa aja ada tulang haji atau kena turunnya, ini kaulian masih banyak, duit ada, awalnya sehat. Kenapa? Dari bab istimewa sudah ada, sudah. Waktu untuk belajar ada, tapi kan mau belajar. Kalau mau manasin, duit berlebih, di bab miliaran, tapi gawian banyak, harta banyak. Mau ditinggalkan, kalau hilangnya, kalau kena dia keluar, kalau banyak logonya, kerajaannya, ya, usahanya, jabatannya, tidak bisa ditinggalkan. Maka orang yang seperti ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, mengatakan, apa kata Allah? Tahukah engkau siapa Sulaiman bin Daud alaihissalam? Tidak ada yang pernah Allah menciptakan kerajaan bagi manusia yang mengalahkan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Manusia paling sugih, tapi nanti Nabi Sulaiman adalah Nabi yang paling lambat masuk surga. Kenapa? Banyak tanggung jawabnya. Sebagaimana sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, karena saking sugih. Jadi jangan terlalu himbong dengan kesugihan, jangan terlalu bangga dengan kesugihan. Mohon maaf Bapak Ibu, sekarang begini, Raja Salman kan punya anak tuh Muhammad, sugihnya. Triliunan hartanya. Kalau bertanya awal Bapak Ibu, dipakaikah semua triliunan dalam hidup ini? Ini punya istana, apakah setiap malam diguringnya? Atau istananya tuh berisi kamar isinya 1000, apakah setiap kamar diguringnya? Paling seperti kamar aja. Adalah orang guring atau 1000 kamar, langsung 100 kamar. Bisi sepatu 10, apakah 10 langsung dipakai kemana-mana? Atau cincin 10 pasti kawan. Nah, yang sugih-sugih itu lah. Yang bisi mobil sampai 500 sampai 1000 dipakai kan? Dan dulu takutannya ada yang pada dipakai. Kita aja lah, yang bisi baju, yang mungkin di lemarinya 2 lemari, itu ada yang kada terpakai setahun. Berapa mudah kita tidak dapat Allah, mungkin lewat 1 tahun kada terpakai. Kayak apa mempertanggungjawabkannya? Itu takdir ulun mikir, oh takutannya, maka baju banyak pun. Sepatu uang bari banyak, kada terpakai semuanya. Kada
diperkirakanlah itu pertanggungjawabannya summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Jangankan nikmat yang kaya itu, nih baju nih yang belum ikuti nih. Tertinggal misalnya sekitar 2 teguk aja, belum ada minum, tertinggal di sini misalnya nih. Tertinggal di sini kulit, tapi haram dengan baju ini. Hari kiamat demi Allah akan untuk Allah. Kenapa menyia-nyiakan karunia-Nya? Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Takutannya. Kayak bagilah. Kenapa kekayaan tadi akan diminta pertanggungjawabannya? Apa yang diinginkannya? Maka itu orang-orang alim itu, sugih itu sibuk yang memikirkan apa? Mengeluarkan, tapi kada habis-habis dia terus. Dibagi terus. Itu yang dihadapi orang miskin, kada melihat orang sugih memikirkan penyebabnya. Nah, kalau ada orang yang kaya tadi lalu sabar kada beribadah kepada Allah, Nabi Sulaiman kenapa masih sabar? Sugihan sidik lagi. Maka jangan sampai harta yang kita miliki itu malah menjauhkan kita dari Allah. Maunya nikmat itu menambahkan dekat kita kepada Allah. Maka sebuah kebodohan bagi orang yang sugih kada memanfaatkan nikmat itu di jalan Allah. Nauzubillahi min dzalik. Nah, inilah Bapak Ibu yang berbahagia ya. Insya Allah kita lanjutkan penjelasannya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Demikian, terima kasih. Biar ada salah khilaf, minta ampun, minta halalnya. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.